Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Serang akan melakukan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3, coaching pada supervisi akademik. Saya Dwi Miftah Amal Aulia sebagai observer atau pengamat dari SDN Citerep Kota Serang. Dan rekan saya Romla sebagai coach dari SDN Terwana Kota Serang. Dan saya Mira Lastarina sebagai coach dari SMK Negeri 3 Kota Serang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Mira. Ya, waalaikumsalam Bu Amal. Bagaimana kabarnya Bu Mira? Iya, alhamdulillah sehat. Ibu gimana? Alhamdulillah baik Bu Mira. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih ke Bu Mira. Yang pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik, pada saat coaching hari ini antara Ibu, coach, dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya ya Bu. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa ya Bu, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama Bu Mira, apa yang Ibu tanyakan atau apa yang akan Ibu kompetensi apa yang Ibu akan kembangkan pada coaching kali ini? Mungkin kompetensi yang akan saya kembangkan dalam kegiatan coaching hari ini adalah ada present ya, kehadiran penuh. Saya akan mendengarkan dengan seksama juga dari coach saya, dan saya juga insya Allah akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya. Baik, pertanyaan kedua, kompetensi apa yang secara spesifik yang akan Bu Mira kembangkan pada observasi kali ini? Mungkin saya akan lebih kepada presence dan kehadiran penuh ya, dan mungkin juga saya juga berharap pertanyaan-pertanyaan saya itu bisa menggali permasalahannya supaya bisa tertemukan solusi atas coaching tersebut. Baik, pertanyaan yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Mungkin saya berharap ya dari kegiatan coaching hari ini, coaching saya dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Baik, demikian dulu ya Bu Mira praobservasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching dengan coaching Ibu, mudah-mudahan lancar ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Mudah-mudahan coaching hari ini berjalan dengan lancar dan coach saya dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Mira. Ya, baik. Assalamualaikum Bu Romla. Waalaikumsalam Bu Mira. Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bu Mira juga? Sehat ya. Iya. Ini libur lumayan panjang ya Bu Romlah ya? Iya, alhamdulillah Bu. Gimana bisa nih liburannya nih? Meluangkan waktu untuk bisa menemani anak-anak, bisa menyelesaikan tugas seperti liburan itu, dengan tugas-tugas ya. Iya, Bu, betul. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang Masih penting diberikan kenikmatan sehat ya Bu. Yang penting kita sehat ya Bu Iya, ya. betul. Jadi kita bisa melaksanakan semua aktivitas dengan baik. Nah, ya gimana nih Bu Romlah? Mau ada cerita apa nih Bu? Iya, begini ya Bu, saya itu bingung Bu, menangani bagaimana terkait dengan masalah anak didik saya di kelas gitu ya Bu ya. Yang kita ketahui itu kan pembelajaran IKM yang menurut saya gitu ya, kalau untuk tahapan anak yang mungkin belum bisa membaca akan sangat kewalahan gitu ya Bu ya. Sedangkan yang namanya dalam proses pembelajaran minimal lah anak itu harus bisa membaca seperti itu Bu ya. Tapi kenyataannya di lapangan anak saya ini ada beberapa siswa saya ini masih belum bisa membaca secara lancar seperti itu Bu. Itu permasalahannya. Saya bingung sendiri harus apa saya gitu kan. Kayaknya saya sebagai seorang guru kurang maksimal jikalau misalkan masih ada beberapa siswa seperti itu Bu kondisinya. Iya, jadi permasalahannya Bu Romlah karena anak-anak di sekolahnya Bu Romlah ada beberapa siswa yang membacanya belum lancar. Betul, ya, dan menurut Ibu itu adalah suatu permasalahan. Betul. Karena dalam kurikulum Merdeka itu kan anak-anak memang harus aktif membaca ya, karena memang tugas-tugas juga sudah lumayan ya. Iya, Bu. Nah, baik, dari permasalahan yang sudah ada ya, kira-kira itu yang membuat anak-anak sulit atau agak kesulitan dalam membaca itu kira-kira apa menurut Bu Romlah ya? Kalau
berdasarkan hasil yang sudah saya lakukan gitu ya Bu ya, saya tentunya berkoordinasi dengan orang tua bagaimana siswa ini belajar di rumahnya seperti apa. Ternyata dari beberapa siswa ini ternyata ditemukan hanya orang tua ini hanya mengandalkan sekolah saja gitu Bu, tanpa adanya dibina di rumahnya. Jadi mereka itu mungkin kalau menurut saya siswa ini kurang difasilitasi oleh orang tuanya untuk bagaimana bisa berkembang, untuk bisa mampu membaca seperti itu Bu. Itu faktor yang saya sudah temukan di lapangan sih, seperti itu hasil dari mengulik bagaimana habit si anak tersebut di rumahnya seperti itu. Iya, jadi salah satunya yang menyebabkan siswa agak lambat membaca karena memang di rumah mungkin kurang terbimbing ya. Betul. Nah, kira-kira selain karena faktor di rumah ya, kira-kira apa lagi nih Bu? Apalagi nih kira-kira yang menyebabkan anak tersebut sulit untuk membaca? Ya, kalau yang saya temui gitu ya Bu ya, dari beberapa siswa ini karena memang faktor utamanya itu adalah faktor dari internal mereka, dari rumahnya saja mereka jadi kurang stimulus Ibu ya. Pada dasarnya mereka itu kurang stimulasi dari orang tua di rumah. Kalau mengandalkan hanya di sekolah saja mungkin hanya beberapa jam saja gitu kan Bu ya. Jadi harusnya kan ada kolaborasi yang baik antara di rumah dan sekolah supaya anak ini bisa mampu untuk mencapai sesuai dengan kemampuan tingkat membacanya supaya lancar seperti itu Bu. Benar. Nah iya, jadi Bu Romlah apakah sudah melakukan kolaborasi dengan guru lain, misalnya bagaimana nih solusinya gitu? Apa sudah bertanya kepada guru misalnya, atau bisa menemukan jawaban gitu ya? Alhamdulillah sih Bu, karena memang sebelumnya kan treatment yang saya lakukan itu kan hanya sebatas membina mereka belajar tambahan seperti itu membaca ya Bu ya. Misalnya di luar sekolah memang atau ada jam kosong aja saya lakukan pembinaan ke siswa tersebut. Tapi alhamdulillahnya saya sekarang terbantukan oleh adanya program sekolah, program klinik balis yang memang ini sangat membantu saya untuk bagaimana bisa mengatasi permasalahan yang ada terhadap anak didik saya tersebut. Jadi di tahun ini alhamdulillah ada klinik balis yang mana siswa-siswi yang belum bisa membaca itu bisa dibantu oleh program tersebut. Jadi ada PJ-nya Bu. Jadi yang menangani khusus nih untuk siswa-siswi. Jadi kami para wali kelas gitu mendata siswa-siswa mana dari kelas 1 kelas 6 yang memang belum bisa membaca. Nanti disetorkan data tersebut ke PJ yang bersangkutan tersebut. Nanti akan dibuatkan jadwal untuk bisa belajar tambahan sesuai dengan level tingkat kemampuan membaca mereka seperti itu Bu. Iya. Bagus sih itu ya, berarti Ibu sudah melakukan kolaborasi. Nah kira-kira nih Bu, tadi kan kita sudah tahu ya Bu Romlah sudah tahu, permasalahannya juga sudah tahu, dan sebenarnya sudah melakukan kolaborasi ya dengan guru. Nah jadi kira-kira nih rencananya nih Bu Romlah supaya bisa anak-anak ini mampu membaca tanpa harus lambat gitu ya, kira-kira apa nih yang akan Ibu rencanakan nih? Ya mungkin tadi ya Bu ya, konsistensi untuk saya bisa memotivasi siswa saya supaya bisa ikut dalam kegiatan program klinik balis tersebut, supaya mereka bisa mengikuti bimbel les baca ini di klinik balis ini. Mungkin saya akan terus memotivasi siswi saya supaya bisa semangat untuk lebih giat belajar lagi dalam membaca seperti itu sih Bu. Iya benar ya. Itu rencananya. Betul. Jadi dari tadi yang sudah Ibu ceritakan itu berarti Ibu akan membuat bimbel ya di luar jam sekolah, terus juga melakukan kolaborasi dengan guru ya. Nah coba bisa nggak Ibu rencana tersebut bisa diceritakan ulang nggak nih Bu secara langkah-langkahnya gimana nih Bu supaya Bu Romlah nih dapat ya saya nggak harus lakukan ini. Bisa ceritakan ulang Bu coba. Baik Bu. Jadi mungkin langkah awal adalah saya koordinasi dengan orang tua dulu ya Bu ya, terkait dengan program sekolah tersebut yang memang nanti supaya mereka juga tidak khawatir biasa pulang jam segini misalkan ya Bu ya, mungkin ada klinik balis ini akan ada tambahan waktu khusus gitu ya untuk anak-anak tersebut. Jadi saya akan melakukan koordinasi dengan orang tua terlebih dahulu. Setelah itu mungkin saya akan mendata
akan mendata siswa-siswi saya yang belum bisa membaca tersebut. Kemudian akan saya serahkan data tersebut kepada PJ klinik balis tersebut supaya ditangani oleh mereka seperti itu, supaya mendapatkan treatment yang tepat. Karena memang di kelas saya ini siswa-siswi saya itu bervariasi Bu tingkat membacanya. Ada level yang mungkin masih level 1, baru bisa baru 2 suku kata saja gitu. Ada juga yang bisa membaca tapi belum lancar, masih dieja gitu ya Bu. Jadi mungkin itu Bu yang akan saya lakukan. Oke, bagus ya Bu ya. Bu Romlah, menurut saya itu adalah solusi sih ya. Jadi Bu Romlah bisa melakukan bimbel di luar jam sekolah, melakukan kolaborasi dengan guru, dan juga berkolaborasi juga dengan orang tua siswa supaya orang tua tahu bahwa keadaan siswa atau keadaan anaknya di sekolah itu ya orang tua harus tahu itu ya Bu ya. Menurut saya itu adalah hal yang bagus ya Bu ya, bisa dilanjutkan solusi tersebut. Nah, kira-kira nih Bu Romlah, komitmen apa nih yang akan Ibu lakukan setelah menemukan nih solusi atau rencana dalam menemukan solusi atas permasalahan siswa ini nih? Kira-kira apa nih komitmen Ibu nih? Kalau komitmen menurut saya yang paling utama adalah konsistensi ya Bu ya. Tanpa adanya konsistensi mungkin tujuan awal saya untuk bisa mengembangkan anak ini supaya bisa membaca lancar mungkin tidak akan bisa terlaksanakan dengan baik. Jadi mungkin komitmen saya adalah melakukan sebuah konsistensi, memberikan semangat dia, memotivasi supaya bisa ikut belajar tambahan di klinik Bali seperti itu Bu. Jadi harus konsisten untuk memberikan motivasi terus kepada anak-anak saya. Ya, bagus, itu benar sekali ya. Kalau misalkan kita sudah punya rencana ya, sudah punya langkah-langkah tapi tidak konsisten, itu mungkin tidak akan tercapai ya tujuannya. Jadi memang harus adanya konsistensi dalam suatu rencana atau perbuatan ya yang dilakukan. Nah baik, setelah bercerita nih Bu Romlah, kira-kira gimana nih perasaan Bu Romlah nih? Alhamdulillah sih Bu ya. Mungkin sebelum saya bercerita kepada Bu Mira gitu ya, saya merasa bingung harusnya saya harus melakukan apa seperti itu. Tapi setelah Bu Mira menanyakan lebih dalam lagi, ternyata saya tahu juga ya maksudnya apa yang harus saya lakukan untuk menangani masalah saya ini gitu Bu. Cukup sedikit lega, plong gitu ya Bu ya, seneng karena saya sudah bisa menemukan solusinya harus seperti apa yang akan saya lakukan ke depannya seperti itu Bu. Alhamdulillah ya Bu Romlah ya. Jadi cerita kita, ngobrol kita bermanfaat ya Bu ya. Alhamdulillah, berarti sekarang Bu Romlah sudah merasa lega ya. Jadi merasa saya sudah menemukan solusi nih gitu ya. Jadi nggak terbebani lagi nih ngajarnya ya Bu Romlah ya gitu. Tadi mungkin terbebani karena waduh gimana sih anak saya kok saya bingung. Susah sekali untuk membaca gitu ya, dan mungkin karena motivasi yang kurang itu akhirnya menyebabkan anak juga masa bodoh gitu mungkin. Betul. Nah, alhamdulillah ya Bu ya kalau sudah menemukan solusi dan Bu Romlah sudah merasa lega. Nah, sekarang mungkin udah jam berapa ini ya? Saya ada perlu lagi nih Bu Romlah. Mohon maaf, mungkin nanti kita bisa lanjut lagi ya ceritanya. Baik, semoga Bu Romlah bisa mencapai tujuan dari siswa yang kurang lancar membaca supaya bisa cepat lancar membacanya ya Bu Romlah ya. Terima kasih juga Bu Mira sudah meluangkan waktu untuk saya untuk bisa mendengarkan keluh kesah saya. Sama-sama Bu, saya hanya mendengar ya. Semuanya solusi dari Bu Romlah loh yang menemukan sendiri ya. Ternyata sebenarnya Bu Romlah itu punya solusi sebenarnya, cuma mungkin karena memang Bu Romlah tidak bercerita gitu ya kepada orang lain, jadi akhirnya Bu Romlah merasa apa yang harus saya lakukan gitu, padahal Bu Romlah sebenarnya tahu solusinya. Seperti itu Bu Romlah ya. Terima kasih sudah mau ngobrol juga dengan saya nih Bu ya. Baik, mungkin kita cukupkan hari ini ya Bu Romlah ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Mira. Iya, waalaikumsalam Bu Dwi. Bu Mira tadi kan sudah melakukan coaching ya dengan Bu Romlah. Nah, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi kepada Bu Mira. Pertanyaan pertama nih Bu Mira, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Ya, alhamdulillah ya Bu ya, hari ini saya sudah melakukan kegiatan coaching nih. Kebetulan ini adalah kegiatan coaching saya yang pertama, jadi ya lumayan saya harus banyak belajar Bu. Jadi alhamdulillah saya merasa bahwa saya sudah melakukan kegiatan coaching ini dengan mengikuti alur Tirta ya Bu ya, mulai dari menanyakan tujuan, mengidentifikasi permasalahan, terus merencanakan aksi dan juga bentuk tanggung jawab dari suatu aksi tersebut. Seperti itu sih Bu Dwi.
Baik Bu Mira, menurut saya sebagai observer yang Bu Mira lakukan kepada Bu Romla itu sudah sesuai dengan alur Tirta dan Ibu juga sudah menggali informasi dari Bu Romla, kemudian sampai dengan Bu Romla atau si Koci ini menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, sebelum saya tutup, saya juga mempunyai pertanyaan terakhir. Apa kompetensi yang ingin dikembangkan lagi nih dari observasi selanjutnya Bu Mira? Ya mungkin kompetensi yang saya ingin kembangkan ya, sebenarnya sih semuanya harus dikembangkan ya Bu ya. Mulai dari saya harus mendengarkan dengan seksama gitu ya, supaya tidak salah mendengar, supaya tidak salah menanyakan ulang, supaya saya bisa bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya gitu ya. Dan tentu saja saya juga harus presence ya secara penuh, secara maksimal gitu. Mungkin semuanya butuh kompetensi yang lebih baik gitu. Jadi mungkin saya akan lebih banyak belajar lagi untuk kedepannya supaya kegiatan coaching selanjutnya bisa terlaksana dengan baik. Seperti itu sih Bu Dwi. Iya, baik Bu Mira. Nah, tadi itu sudah disampaikan Bu Mira. Semoga kedepannya observasi yang dilakukan Bu Mira bisa lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah CGP Angkatan 10 Kota Serang. Di sini akan mempraktikkan demonstrasi kontekstual 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Dan di sini saya Abdul Rojak berperan sebagai pengamat, kemudian Bu Asih akan berperan sebagai coach dan juga Bu Amal yang akan berperan sebagai coach. Dan praktik akan segera dilaksanakan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Asih, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak. Baik. Alhamdulillah ya Bu Asih. Sebelum kita melakukan coaching ini sebagai awal kegiatan, saya tentunya akan melakukan beberapa pertanyaan nih kepada Bu Asih. Yang pertama-tama yaitu saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu Asih, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee itu akan saya amati nilai dan sesuai dengan penilaian rubrik atau tidak. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta ataupun juga belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut itu merespon menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Asih. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Asih itu adalah kompetensi apa yang Ibu Asih kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Baik Pak, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama present, kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua yang akan saya sampaikan kepada Bu Asih yaitu kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu pertama kehadiran penuh, kedua mendengarkan aktif, ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Nah, kemudian yang terakhir pertanyaannya yaitu Bu Asih, dari kegiatan ini yaitu indikator yang seperti apa yang Ibu inginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik Bu Asih, demikian dulu pra-observasinya kali ini dan silakan Ibu melakukan coaching terhadap Bu Amal sebagai coachnya. Baik Pak, terima kasih sebelumnya.
Baik, silakan. Assalamualaikum Bu Amal. Waalaikumsalam Bu Asih. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Bu, lumayan baik. Kalau Bu Asih bagaimana Bu? Alhamdulillah sehat, bahagia. Bu Amal nggak pernah kelihatan di minggu-minggu ini, kemana aja Bu? Iya Bu, sebetulnya saya sedang banyak pikiran. Jadi akhir-akhir ini saya jarang gabung dengan guru-guru di kantor. Baiklah, jadi tujuan Bu Amal kesini mau apa ya? Jadi saya sebetulnya ingin meminta waktu Bu Asih sebentar. Saya ingin sedikit minta solusi dan saran dari Bu Asih, boleh Bu? Boleh. Iya Bu, jadi akhir-akhir ini saya amati kondisi sekolah saya agak kurang dukungan mungkin ya Bu, karena kebetulan kan visi di sekolah saya yaitu bersama, bersih, sehat, dan maju. Setelah saya amati, tingkat kesadaran siswa itu dalam membuang sampah sangat rendah sekali Bu. Jadi siswa di sekolah saya itu suka sembarangan gitu Bu buang sampahnya, tidak menjaga lingkungan sekolah juga. Iya. Apakah Bu Amal sudah melakukan identifikasi mengenai penyebab-penyebab kebersihan di sekolah Bu Amal? Kalau sejauh ini ya Bu, menurut saya tingkat nggak ada motivasi internal Bu dari siswa itu sendiri. Jadi pembiasaannya belum ada. Walaupun sebetulnya di sekolah juga sudah disiapkan tempat sampah di depan kelas, tapi kesadaran dari siswa ini Bu tidak ada dari motivasi diri anaknya. Baiklah, jadi Bu Amal tuh sudah mengidentifikasi kekurangan di sekolah Bu Amal mengenai kebersihan, anak-anak yang kurang sadar mengenai kebersihan. Untuk langkah selanjutnya, langkah pertama yang Bu Amal mau lakukan sebagai ide Bu Amal nih pengen menggerakkan bahwa kebersihan di sekolah itu kurang, itu kira-kira apa ya Bu Amal? Iya Bu Asih, jadi langkah awal sebetulnya sudah saya lakukan ya Bu Asih. Kemarin itu sudah saya buat poster kebersihan lingkungan dan sudah saya tempel Bu di lingkungan sekolah, sudah saya tempel di lorong, di ruang kelas juga, tapi nyatanya tidak ada progres banyak untuk kesadaran siswa yang membuang sampah Bu. Padahal kan sudah disiapkan tempat sampah di depan kelas, tapi siswa ini banyak yang membuang sampah itu ditutupnya, jadi nggak dipastikan masuk ke dalam tong sampah. Kemudian ada juga yang buang sampah itu di laci meja di kelas, jadi masih rendah Bu. Sebenarnya ide Bu Amal bagus ya. Untuk lebih detailnya, stimulus apa yang akan Bu Amal lakukan? Untuk langkah selanjutnya ya Bu Asih, mungkin saya ingin menerapkan pembiasaan baik agar tingkat kesadaran siswa ini itu bisa tertanam. Seperti saya ingin menyisipkan menonton video tentang dampak kerusakan lingkungan apabila tidak dijaga, kemudian dampak-dampak yang terjadi apabila tidak membuang sampah pada tempatnya pada saat pembelajaran Bu. Iya, jadi saya ingin menerapkan itu Bu di dalam pembelajaran di kelas. Seperti itu. Jadi menurut Bu Amal siapa nih yang bertanggung jawab mengenai program Bu Amal nih kebersihan di sekolah itu? Kalau untuk penanggung jawab ya Bu, sebetulnya seluruh warga sekolah juga bertanggung jawab. Untuk langkah selanjutnya ya Bu, tadi kan saya sudah praktik menonton video di pembelajaran. Rencana saya juga selanjutnya ingin menerapkan itu di seluruh kelas Bu, agar tidak hanya di kelas saya saja ya yang memiliki kesadaran membuang sampah, tetapi dari kelas 1 sampai kelas 6. Saya ingin menanamkan pembelajaran ini lebih tepatnya di proyek mungkin di P5 ya Bu ya. Nanti saya akan minta dukungan juga ke kepala sekolah dan tim penyusun P5 di sekolah. Bu Amal, kira-kira program kebersihan itu membutuhkan waktu sampai berapa semester atau 1 tahun? Menurut Bu Amal kayak gimana waktunya? Nanti kan setelah saya itu ya Bu obrolkan dengan kepala sekolah dan saya juga minta dukungan untuk menyusun P5 itu sendiri ya Bu dengan timnya. Biasanya kan kalau P5 itu dilaksanakan selama 1 semester ya Bu, jadi satu proyek itu 1 semester. Mudah-mudahan dalam 1 semester ini kita bisa melaksanakan proyek itu yang akan diterapkan dari kelas 1 sampai kelas 6 dan bisa berhasil dalam 1 semester Bu Asih. Bagus sih Bu.
Tapi menurut Bu Amal mengenai program yang tadi tuh bagus tuh. Kira-kira ada hambatan nggak itu Bu Amal? Kalau hambatan mungkin akan ada ya Bu, seperti mungkin komunikasi, kemudian sharing antar wali kelas, karena kan ini harus diterapkan dari kelas 1 sampai kelas 6 ya. Jadi bagaimana kita tetap menjalin komunikasi dan kolaborasi antar guru kelas agar bisa menjalankan proyek P5 ini dengan lancar. Oke, berarti Bu Amal sudah tahu nih ya langkah-langkahnya. Terus untuk menjaga komitmen dari ide yang Bu Amal mau disampaikan atau diterapkan di sekolah itu seperti apa? Mungkin ya Bu, untuk langkah ke depan agar proyek ini bisa berjalan dengan baik, yaitu dengan komunikasi atau melihat evaluasi setiap bulannya, apakah ada progres ataukah ada hambatan. Nanti kalau semisal ada hambatan, kita bisa mendiskusikannya bersama di kombel di sekolah. Bagus sih Bu Amal. Bu Amal di sekolah itu akan merangkul atau mengajak siapa? Yang saya ajak terutama pasti saya minta dukungan dari kepala sekolah ya Bu, kemudian guru wali kelas dan guru mapel, serta orang tua siswa juga di rumah. Iya, jadi saya minta dukungan juga dari wali murid untuk selalu mensupport anak-anaknya biar mempunyai motivasi internal ya Bu untuk kesadaran membuang sampahnya. Ide-ide Bu Amal tuh sudah bagus. Terus perasaan Bu Amal ketika nanti program yang Bu Amal salurkan nih bisa terlaksana, itu perasaannya kayak gimana? Baik Bu, kalau misalkan nanti ide-ide ini ya Bu akan terlaksana, pasti ini merupakan tantangan saya sendiri ya Bu, bagaimana nanti menjalankannya. Mudah-mudahan bisa berhasil, dan apabila berjalan dengan lancar, saya pasti akan lega dengan permasalahan yang sebelumnya meresahkan ya Bu, dan bisa berhasil itu saya pasti akan sangat lega dan bahagia. Oke, sekarang Bu Amal sudah tahu apa yang akan dilakukan, jadi Bu Amal tetap semangat ya, lakukan secara konsisten untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Semangat. Baik, terima kasih banyak Bu Asi atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Asih. Waalaikumsalam. Bu Asih, tadi sudah melakukan coaching terhadap Bu Amal. Nah, sebelum penutupan kegiatan hari ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasinya. Yang pertama, pertanyaannya yaitu apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan. Oke, tadi saya sudah bertemu dengan Bu Amas yang saya coaching. Jadi tadi saya itu kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif ya Pak ya. Terus mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Bu Amal. Oke Bu Asih, menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching antara Bu Asih dengan Bu Amal itu sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya itu juga sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga Bu Asih juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Amal sehingga Bu Amal bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching tadi itu sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya buat Bu Asih ini sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa saja atau kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil kegiatan coaching yang barusan Ibu Asih lakukan terhadap Bu Amal. Kompetensi yang saya ingin kembangkan, yang pertama tentang present, kehadiran penuh ya Pak ya. Terus yang keduanya mungkin saya ingin menjadi pendengar yang aktif buat coach saya. Yang ketiga itu memberikan pertanyaan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Nah, itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching itu dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita.
Kemudian saya akhiri dan tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi